Selamat pagi dan salam. Izinkan saya menyampaikan warta jemaat tanggal 31 Mei tahun 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adirja Dipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan Kristus. Selanjutnya kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Perpanjangan ibadah di rumah, memperhatikan himbauan pemerintah, PGI, dan Sinode GKJ terkait pandemi COVID-19. Maka majelis memutuskan memperpanjang pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 dengan mempertimbangkan perkembangan COVID-19. Kedua, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Majelis akan melayankan pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Kristi Adi Nugroho, putra Bapak Ibu Dr. Andes Susanto Adipala, dengan Saudari Mahdalena Widianti, putri Bapak Ibu Widodo Maos, pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 pukul 15.00 WIB. Dengan mengacu pada protokol kesehatan, mohon dukungan doa segenap jemaat. Yang ketiga, warta jemaat secara lengkap silahkan dibaca pada warta jemaat yang dibagikan. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Selamat beribadah, menghayati dan merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Menghayati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita diajak untuk menghayati tema menerima aliran hidup dari Roh. Untuk itu, mari kita masuk dalam ibadah dengan bermazmur. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 237, bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Kau pemimpin umatmu.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah khusus Pentakosta ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan senantiasa memelihara ciptaannya. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjumpa dengan Allah yang kudus di tengah-tengah ibadah, mari kita ungkapkan pengakuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lemah dan lelah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 236, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Roh Kudus, sinarilah. Kudus sinarilah, hatiku dan lelah, nanti kuasanya gelap, gelangan terang yang tetap. Roh penghibur angkatlah, hati susah berkesan, hibur hati yang pedih, balut luka yang perih. Damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, dipersilahkan untuk saling bersalaman di tengah-tengah keluarga dengan saling mengucapkan damai Tuhan bersamamu. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 381, bait yang pertama dan bait yang keenam, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasihnya itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memohon rahmat Tuhan. Kita berdoa. Dalam rahmat-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus berkarya atas diri kami ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu, supaya kami mampu memahami kehendak Tuhan di balik sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan sabda pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai dengan ke-39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian sabda Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan, dan menjadikan sabda Tuhan sebagai laku hidup kesehariannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pada sehat? Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi sehat, itu semua menunjukkan bahwa Tuhan memelihara kita. Namun bagi Bapak Ibu yang hari ini merasakan tidak enak badan, monggo kita menyerahkan diri kita kepada campur tangan belas kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan anak-anakku sekalian yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada ibadah khusus Pentakosta atau turunnya Roh Kudus kepada kita diberi judul menerima aliran hidup dari Roh. Menerima aliran hidup dari Roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak gambaran yang dikenakan kepada kehidupan. Salah satunya Bapak Ibu, penulis Kidung Jemaat juga menggambarkan kehidupan. Nah, tadi Bapak Ibu, nyanyian Kidung Jemaat 237 adalah gambaran yang digambarkan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan. Ayat yang bait yang pertama
digambarkan bahwa kehidupan dalam perjalanan ini membutuhkan pemandu. Sampai pada akhirnya, hei musafir, ikutlah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara hidup adalah perjalanan, tentu perjalanan yang harus kita lakukan bukanlah perjalanan yang mudah. Kalau gambarannya adalah jalan, Bapak Ibu, tentunya jalan yang harus kita lalui pun beraneka ragam. Mungkin ada yang beton, cor. Mungkin ada yang aspal. Aspal pun aspal curah atau aspal olahan. Atau tidak menutup kemungkinan jalan yang harus kita lalui bukanlah jalan yang keras. Karena jalan yang licin, jalan yang penuh lumpur, penuh genangan air. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita melewati jalan yang seperti itu, kemudian kita merasa jenuh, kita merasa lelah, dan lain sebagainya. Demikian pula kalau kemudian kita menarik dalam refleksi tentang kehidupan kita, Bapak Ibu, kita seringkali merasa lelah. Lelah secara fisik, ataupun lelah secara psikis. Batin kita lelah, pikiran kita lelah. Ini yang sering terjadi. Dan ternyata kelelahan ini membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu, ketika pikiran kita banyak, seringkali kita tidak bisa tidur, toh. Betul? Nah, kalau kita tidak bisa tidur, Bapak Ibu, ke tubuh enak enggak? Tentunya tidak enak dan tidak mengenakkan. Nah, kelelahan inilah yang juga dirasakan oleh umat Tuhan Israel. Oleh sebab itu, ketika Yesus bersama-sama hendak merayakan perayaan Pondok Daun, Yesus kemudian menyampaikan sesuatu. Barang siapa haus. Nah, kelelahan ini dianalogikan barang siapa yang haus. Nah, lantas Bapak Ibu, kelelahan apa yang harus dirasakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu? Paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan mereka lelah secara batin, secara psikis. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam bidang politik, mereka itu orang jajahan. Mereka tidak bisa menjalani hidup secara bebas. Mereka senantiasa menjalani hidup dalam tekanan. Tentunya ini juga akan membuat mereka merasa lelah, letih secara batin. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka harus berhadapan dengan pajak yang begitu mencekik. Pajaknya sudah tinggi, tetapi kemudian juru penarik pajak itu mencari keuntungan. Kita bisa membayangkan, harga sudah tinggi, pajak sudah tinggi, harus kemudian ditinggikan kembali. Yang ketiga, Bapak Ibu, mereka harus berhadapan dengan agama yang kaku. Baik itu peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam tradisi agama kaku.
belum lagi ritual-ritual pun kaku. Bahkan ada manipulasi dalam bidang keagamaan. Ingat Bapak Ibu, Yesus pernah membubarkan orang-orang yang berjualan di bait Allah. Ini sebagai salah satu bukti ada manipulasi di dalamnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah batin orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi yang letih, Yesus menyapa, Yesus memberikan pengharapan kepada umat Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yesus menawarkan sesuatu. Yesus membuka dirinya untuk menerima siapapun yang terbeban. Barang siapa haus, datanglah kepadaku, aku akan memberikan minum. Yesus memberikan sebuah janji, siapapun yang datang berharap akan pertolongan Tuhan, Tuhan menyediakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, Yesus juga menjanjikan aliran-aliran roh yang menghidupkan. Nah ini Bapak Ibu, seringkali kita membutuhkan support, dukungan. Nah Yesus memberikan itu, aliran-aliran roh dalam diri siapapun yang percaya. Di tengah-tengah masa yang saat ini masih kita rasakan, kita belum bisa menjalani ibadah bersama di gedung gereja. Mari Bapak Ibu, kita kemudian mendengarkan janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini hari ini kita rayakan, kita peringati, kita hayati. Janji Tuhan memberikan roh penghibur, roh penolong telah diberikan kepada hidup dan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita berani meyakini bahwa roh telah bersama dengan kita, bahwa roh telah mengalir dalam hidup kita, menjadi daya bagi kehidupan kita. Aliran-aliran berbicara tentang air. Yesus adalah air kehidupan yang mengalirkan rohnya untuk kehidupan kita. Tentunya aliran-aliran roh Tuhan juga akan mengisi kehampaan, kekosongan dalam keletihan batin kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, aliran-aliran roh Tuhan juga memampukan kita meresapi daya kehidupan bagi kita. Bukan hanya memberikan daya kehidupan, tetapi daya pemulihan atas kehidupan ini. Mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, monggo, pandemi belum berlalu.
dari negara ini, dari dunia ini. Dan pemerintah sudah membuat skenario, Bapak Ibu. Kita akan menjalani kehidupan baru, kenormalan baru, new normal. Mungkin nanti ketika kita sudah memasuki new normal, Bapak Ibu, ibadah tidak serta-merta kembali kepada sebelum COVID-19. Tentu ibadah yang akan kita jalani ke depan ada beberapa perubahan, secara khusus tempat duduk tetap beribadah jemaat menggunakan masker, tempat duduknya pun harus menjaga jarak. Saya membayangkan Bapak Ibu, ketika ibadah minggu biasa, kursi ini penuh. Sementara masih ada yang lenggah di belakang. Besok kursi ini tidak akan bisa diisi penuh. Mengingat ada protokoler kesehatan yang masih harus kita lakukan. Pasti kita akan menjumpai sesuatu yang baru, yang berubah dalam kehidupan kita. Tetapi yakinilah, Roh Tuhan yang saat ini telah diberikan kepada kita, yang saat ini kita rayakan turunnya atas diri kita, akan membawa aliran kehidupan atas kita sekalian. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, boleh merenungkan sabda Tuhan. Di tengah-tengah dahaga kami, karena berbagai hal yang harus kami hadapi. Bukan hanya ya Tuhan, kami harus berhadapan dengan pandemi corona yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam hidup kami. Tetapi kami juga harus mendengar bencana alam melanda kehidupan negara ini. Banjir bandang, badai yang menyapu pesisir selatan. Ini juga menjadikan keprihatinan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon rahmat-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan kehidupan kami, meski kehidupan kami selanjutnya harus kami jalani dalam tatanan kehidupan baru. Kami harus menyesuaikan hidup dan kehidupan kami mendatang dengan hal-hal yang tidak biasa. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan akan memampukan kami sekalian. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu untuk negara ini, untuk para pemimpin negara ini, untuk saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan atas penanganan COVID-19, anggota TNI dan Polri yang juga ikut ambil bagian bukan hanya menjaga negara ini, tetapi juga terlibat penanganan COVID-19
Demikian pula ikut ambil bagian dalam memulihkan bangsa ini dari bencana. Tolong Tuhan, kami hanya mampu berserah kepada kuasa kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih harus menjalani ibadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya sepenuhnya, meski ibadah ini harus kami jalani di rumah kami masing-masing, meski ibadah yang kami lakukan berbeda satu dengan yang lain, tetapi di dalam persekutuan kasih Kristus, hati kami Tuhan satukan. Berikanlah kemampuan kepada kami jemaat Tuhan untuk tetap menyandarkan pengharapan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan akan menjadikan aliran-aliran hidup dan kehidupan kami bergerak. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan pelaksanaan pelayanan, peneguhan nikah, dan pemberkatan perkawinan atas anak kami, Kristi Adi Nugroho dan Madalena Widianti, ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena pelayanan ini harus kami lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dalam kerapuhan kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan ini ke dalam penyertaan Roh Kudus. Ampunilah segenap pelanggaran dan dosa kami, hanya di dalam karya dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 235. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Ku dengar berkat-Mu turun. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Ya berkati aku pun. Hampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus berkuasa dalam diri hambamu. Aku pun ya terangi aku pun.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita undur diri dari ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Kami memuliakannya. Tuhan adalah sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.